Ya. Ketika orang belajar di luar negeri, Hebat itu ya. ketika pulang ke sini itu kayak kurang diakui seperti itu. Dan saya pernah ngobrol dengan beberapa profesor itu soal kalau ngobrol, kalau ibaratnya kerja di luar negeri diakui, di Indonesia profesor itu ya gajinya kurang memenuhi sebagai seorang profesor lah seperti itu. Ya. Fenomena itu memang benar ya Prof ya? Itu benar. Kebetulan di keagamaan ini banyak sekali. Ada yang jadi gubernur, dia yang jadi menteri, jadi pejabat, jadi pakar, semuanya di keagamaan itu lengkap. Dan bukan tidak mungkin ini nanti Prof Panut ini juga nanti masuk ke kabinet, pasti bisa tahu. Ya di rumah saya sudah ada kabinet ini. Ya, Prof, saya pernah jawab begini, Prof. UGM ini kan alumni banyak, Prof ya? Banyak, ya. Bahkan ada di Kagama ya? Ya. Prof, mengelola alumni itu sebagai apa sih, Prof? Sebagai rekan, sahabat? Oh iya, begini bahwa alumni itu merupakan aset yang luar biasa bagi perguruan tinggi ya. Bahwa tidak ada perguruan tinggi yang bisa besar, yang bisa sangat terkenal atau maju tanpa kepedulian para alumni. Maka UGM memandang alumni itu ya sebagai mitra, sebagai mitra yang sangat sangat potensial dan sangat dekat, karena kepada alumni kita bisa minta pendapat, bisa minta bertanya, bagaimana lulusan-lulusan UGM saat ini yang pada bekerja di institusi Anda, yang bekerja di pabrik Anda, itu tolong kami diberi masukan untuk perubahan cara mendidik kami jika kualitasnya belum baik. Nah, jadi dari situ bertanya, mereka bisa memberi feedback. Terus bagi UGM itu ya 20% dari mahasiswanya itu dari kelompok kurang mampu, dan banyak mereka yang di akhir-akhir kuliahnya itu kekurangan biaya, kekurangan dana untuk penyelesaian studinya. Ya saya bilang kepada alumni ini Kagama ya, ada masalah ini ya, mereka juga dengan sigap, dengan tangan terbuka, lalu menghubungkan kami dengan mana ya. Kemudian juga mereka menggalang dana untuk membantu adik-adiknya yang di kampus yang kekurangan tadi, sehingga hubungan antara pengurus universitas dengan alumni itu harus bagus, dan kita juga harus bisa memberi ruang-ruang yang luas kepada para alumni untuk berkiprah. Karena kita tahu ya bahwa dalam hubungan itu kalau seseorang dalam tanda petik diuongke, dianggap, diajak, itu kan mesti terus tumbuh empatinya, tumbuh kepeduliannya. Tapi kalau kita cuek, kalau kita begitu ya itu juga sulit begitu ya, sehingga alumni itu yang sudah mempunyai posisi di berbagai tempat, kalaupun tidak bisa memberikan kontribusi langsung dalam bentuk finansial, itu kan bisa saran, bisa menghubungkan kita dengan link dengan teman mereka dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada ini ya sangat kuat dan kami luar biasa, dan kebetulan di Kagama ini banyak sekali. Ada yang jadi gubernur, dia yang jadi menteri, jadi pejabat, jadi pakar, semuanya di Kagama itu lengkap. Ketika ada acara apapun mungkin untuk menggandeng mereka itu enak, Prof ya. Enak ya. Dan bukan tidak mungkin ini nanti Prof Panut ini juga nanti masuk ke kabinet, pasti bisa tahu. Ya di rumah saya sudah ada kabinet ini. Karena rektor UGM yang kemarin nih Pak Pratikno kan di kabinet karena UGM itu sangat menjadi sorotan untuk membangun negeri lah. Siapa tahu nanti, saya sih yakin Prof Panut pasti akan masuk ke pemerintahan. Kalau jadi pemerintahan, pengennya jadi menteri apa? Waduh, saya itu enggak ikut garis tangan saja hidup ini ikut garis tangan saja. Kalau saya yang jelas
itu kan dosen ya, dosen sudah punya banyak mahasiswa, punya tugas penelitian. Nah itu saya juga menikmati begitu. Tapi ya. Prof itu memang dari kecil itu sebenarnya memang pengen jadi pengajar ya. Nah begini, saya bahwa bapak saya itu kepala sekolah SD, sehingga saya sudah bisa melihat sosok guru begitu. Sehingga pada saat itu sebetulnya memang saya punya kesenangan di dalam terutama belajar ya, belajar, dan kalau ada teman minta diajari dalam tanda petik ya, kalau ada PR begitu, kebetulan saya sudah ngerjakan, teman belum, ya saya dimintai untuk itu ya saya jelaskan. Tapi dalam hati kecil tentang mengajari orang, tentang mendidik itu sudah ada passion, sudah ada passion. Nah, ketika itu kan dulu ada waktu pendaftaran ke perguruan tinggi dari SMA, kan ada kesempatan mendaftar di Perintis 1, Perintis 2, Perintis 3, ya kan? Perintis 1 UGM, dilalah diterima. Kedua UNY, saya diterima di kimia. Kimia. Nah, jadi kalau misalnya UGM nggak diterima di UNY, saya pasti jadi guru. Iya kan? Yang ketiga di Unsud. Unsud pertanian saya terima. Wow, tiga-tiganya diterima. Iyalah, ini tiga-tiganya diterima, ya sudahlah yang UGM begitu. Prof, seorang profesor Panepolen ini pernah nggak sih Prof merasa apa? Ini kan Profesor Panepolen pinter banget ya. Ya enggak lah. Itu lolos semua. Pernah nggak sih seorang Profesor Panepolen merasa gagal, pernah nggak sih, atau merasa menyesal? Itu apa sih Prof dalam hidup Prof selama ini? Iya, saya memang gini ya. Saya berpembawaan itu easy going, mengalir begitu ya. Nah, kalau yang gagal ya mungkin karena saya tidak pernah punya cita-cita yang begitu tinggi dibanding kemampuan begitu ya. Itu ya rasanya tidak pernah kecewa karena gagal. Ya artinya mengalir begitu ya. Ada pekerjaan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian lalu ada pekerjaan lainnya dikerjakan begitu ya. Artinya saya selalu menikmati pekerjaan dan ya merasa happy lah dengan pekerjaan-pekerjaan yang yang ada, karena tadi saya tidak pernah bercita-cita untuk memiliki sesuatu yang jauh di atas kemampuan saya begitu. Dan saya percaya bahwa yang Maha Kuasa Allah itu ya itu akan memberikan jalan ya sesuai dengan kesukaan dan kemampuan begitu. Saya setuju itu Prof, karena itu bekerja dengan suka, bekerja dengan hati itu akan ditunjukkan Prof ya sama yang untuk menuju karirnya dan sebagainya. Prof, tahun 2022 kan purna tugas ya. Belum pensiun ya Prof ya? Oh, belum. Insya Allah saya tahun 2022 Mei itu kan selesai jadi rektor. Umur saya saat itu menjelang 62, menjelang masih 61 sekian kan. Tapi terus kalau seorang guru besar pensiunnya kan umur 70. Umur 70 ya insya Allah masih sekitar 8 tahun lagi kalau sehat ya. Sehat. Insya Allah, semoga begitu. Nah itu ya sudah banyaklah mahasiswa yang harus saya ajar, mahasiswa S2, S3 yang harus saya bimbing juga di dalam penelitian begitu ya. Jadi hanya bergeser saja yang pasti nanti dari pekerjaan administrasi sekarang direktorat ini manajemen ke akademik ya, itu yang pasti. Jadi kembali lagi kembali itu yang pasti ya. Sedangkan seperti tadi Mas Ferdi, bahwa pekerjaan ke depan itu kita kan tidak tahu, karena ya Allah itu yang akan yang akan menentukan.
akan menentukan. Tetapi yang sudah pasti karena saya seorang dosen, ya tadi mengajar dan membimbing. Dan alhamdulillah di dalam kesibukan saya untuk mengelola universitas saat ini, kemarin saya masih sempat menulis buku. Ya. Jadi ketika masuk sebagai rektor itu terbit satu buku karena memang sudah saya kerjakan sejak masih dekan gitu ya. Analisis sistem teknik kimia saya tulis bersama Pak Madi Bendiasa dan Pak Sudijan. Kemudian kemarin awal tahun ini saya menerbitkan lagi satu buku ekonomi teknik lengkap dengan analisis kelayakan pabrik kimia, ya karena saya orang teknik kimia gitu ya, dan juga saya lengkapi dengan contoh-contoh soal biar para mahasiswa bisa memanfaatkannya dengan mudah lah begitu. Nah, ya jadi begitu saja hidup itu harus dinikmati, harus bisa menjalankan hobinya. Tapi sih yang sudah kalau sudah jadi rektor UGM itu pasti ditarik pemerintah, Bro. Ya itu kita tidak tahu lah gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita berkontribusi dengan kemampuan yang dimiliki untuk masyarakat ya, untuk bangsa, untuk negara begitu. Tapi kalau Prof Panut sendiri itu sebenarnya punya angan-angan apa sih Prof untuk Indonesia ini, Prof? Ya gini ya, saya yang selalu membayangkan bahwa Indonesia itu harus bisa mencapai kemakmurannya. Kita dari sisi luasan negara, gitu kan ya, itu kan sangat besar, gitu kan. Dari sisi jumlah penduduk, dari sisi kekayaan alam, gitu ya. Ini kan luar biasa. Betul. Dan ini semua merupakan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif kalau dibandingkan dengan negara lain. Betul. Itu kita unggul di banyak bidang. Iya, lebih sekali keunggulannya. Nah, tetapi sampai saat ini keunggulan komparatif itu belum menjelma sebagai keunggulan kompetitif. Ya kan? Untuk dikompetisikan itu kita masih kalah gitu loh, iya kan? Itu PR-nya. Jadi misalnya dari sisi pendapatan per kapita, iya kan? Kita kan negara lain yang lebih miskin dari kita dari sisi sumber daya alam, pendapatan per kapitanya sudah sekian, kita masih sekian. Nah, begitu kan? Kemudian dari sisi kemerataan kemakmuran, gitu kan? Kemerataan kemakmuran, misalnya dengan tetangga kita di ASEAN saja ya. Lalu sana rata-ratanya kayak gini, kita kayak gini, dan saya terutama yang sebagai pendidik ya, misalnya tadi kualitas pendidikan kita, kualitas pendidikan jauh misalnya tentang yang ini ya, kualitas anak-anak kita yang diukur dengan penilaian PISA gitu ya. Itu juga rendah. Ranking perguruan tinggi ya, ranking perguruan tinggi kita bandingkan saja dengan Malaysia ya, dengan Thailand ya, ini kan masih di bawah. Nah, ini perlu kerja keras, perlu PR begitu kan, yang bagaimana PR itu harus dirancang dengan baik, strukturnya itu harus seperti apa, kemudian langkah-langkah mencapainya seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi ya banyak sekali sebetulnya yang dilakukan, tetapi prinsipnya kita itu memiliki potensi besar. Potensinya besar seperti tadi saya tunjukkan ya, secara komparatif untuk hal-hal tertentu itu kita unggul dibanding bangsa lain. Dari segi inovasi juga lumayan, Prof, di Indonesia, Prof. Iya. Dari sisi inovasi luar biasa. Anak-anak kita itu kalau ukuran kecerdasan secara individu itu luar biasa.
teman-teman kita, kemudian mahasiswa kita yang di luar negeri ya, yang belajar di luar negeri, rata-rata mereka itu hebat-hebat, ya hebat-hebat. Nah itu juga jadi pertanyaan tuh Prof. Ya. Ketika orang belajar di luar negeri hebat itu ya. Ketika pulang ke sini itu kayak kurang diakui seperti itu. Dan saya pernah ngobrol dengan beberapa profesor itu soal kalau ngobrol, kalau ibaratnya kerja di luar negeri diakui, di Indonesia profesor itu ya gajinya kurang memenuhi sebagai seorang profesor lah seperti itu. Ya. Fenomena itu memang benar ya Prof ya? Itu benar, tetapi begini bahwa memang kemampuan negara secara keuangan itu memang terbatas kan. Ya, ini pun kita sudah mengeluarkan uang banyak, merasanya mengeluarkan uang mengeluarkan uang banyak, 20% dari APBN untuk pendidikan. Lalu ditanyakan setiap saat, mana hasilnya? Mana hasilnya? Tetapi kita tidak melihat bahwa uang besar itu diperuntukkan untuk jumlah yang sangat besar, sehingga persatuannya ya masih kecil. Coba kita lihat ya, pendidikan per mahasiswa Indonesia sampai lulus ya, itu kita dibanding Malaysia, dibanding kalau Singapura belum, sudah jauh lah ya, apalagi banding Korea, banding Jepang begitu ya. Jadi biaya untuk mencetak lulusan itu di Indonesia itu jauh dibanding dengan negara lain, tetapi kita sebagai negara merasa sudah mengeluarkan uang banyak. Ya uang banyak untuk jumlah yang banyak. Saya setuju. Ya begitu. Tentang APBN, tentang pendidikan itu harus diutamakan lah ya Prof. Oh ya betul. Oke deh para konco, kita ngobrol-ngobrol sangat inspiratif dan sangat bermanfaat dengan Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Panut Mulyono. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Ferdi. Amin. Ya tetap semangat ya. Indonesia pada khususnya. Ya tetap semangat. Belakang TV, belakang kontroversi, jangan lupa subscribe, comment, like, and share di Belakang TV. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.